Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara doa bersama di Pasar Pemda Bakauheni yang bertempatan di Dusun Serigiti. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, yang terhormat Bapak Camat beserta rombongan ataupun yang mewakilinya, yang terhormat kepada Bapak Desa, kepada Bapak Kepala Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan, yang terhormat kepada Bapak KUPT Pasar Pemda Bakauheni yaitu Bapak Irwanto, yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara acara ini yang sekaligus mewakili tokoh masyarakat dan aparatur setempat, yang terhormat Bapak Ustadz penceramah yaitu Bapak Haji Hasan Basri Ongkowi, yang terhormat para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang sudah hadir di tempat ini. Saya di sini akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara dan sekaligus mewakili tokoh masyarakat yang akan dibawakan oleh Bapak Jundali. Yang kedua sambutan dari Bapak KUPT yang akan dibawakan oleh Bapak Irwanto. Dan yang ketiga sambutan dari Kepala Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan yaitu Bapak Sukirno. Sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Bakauheni. Dan menginjak acara selanjutnya yaitu Tasya atau santapan rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Hasan Basri Ongkowi dan sekaligus membawakan doanya. Dan acara terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya yang pertama yaitu kita sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara dan sekaligus mewakili tokoh masyarakat kepada Bapak Jundali, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kadis Perdagangan Perindustrian Lampung Selatan, yang terhormat Kepala KUPT Pasar Pemda Bakauheni, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bakauheni, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Hasan Basri, yang terhormat Bapak Camat dan hal yang diwakili oleh staf kecamatan, yang terhormat sahabat saya Bapak Tatang dan Pak Supar dari DPJ Bakauheni, dan yang paling saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu peserta silaturahmi yang didominasi oleh para pelaku usaha Pasar Pemda Bakauheni. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan petang menjelang sore hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi karunia kesehatan baik jasmani maupun rohani dalam rangka bersama-sama menggelar doa bersama tasakur terkait pelaksanaan dari kegiatan Pasar Pemda Bakauni. Dan tak lupa salawat dan salam sudah sepatutnya kita aturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua setiap umatnya. Mudah-mudahan kelak yang kiamat kita akan bertemu syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para hadirin, izinkan saya mewakili dari dua elemen. Satu terkait dengan pelaku usaha yang ada di Pemda Bakauni, kedua kali mewakili masyarakat lingkungan yang ada di Desa Bakauni ini. Izin Bu Kadis, pada kesempatan pelaksanaan sore hari ini kami menyadari bahwasanya selaku insan yang beriman untuk pelaksanaan tasakur ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang pada hakikatnya kami di sini dalam pelaksanaan Pasar Bakauni, kami berharap kiranya adanya kerjasama peran serta pelaku usaha, masyarakat dan pemerintahan yang tentunya itu merupakan salah satu kunci yang diharapkan kiranya bisa berkesinambungan. Dan pada kesempatan ini pula perlu saya sampaikan bahwasannya pelaksanaan kegiatan sore hari ini multi swadaya, Bu. Jadi memang berangkat dari niatan tulus kami bagaimana caranya ke depan sebagai hamba Tuhan yang mempunyai kapasitas yang berusaha, dan pada hakikatnya kita berharap Tuhan bisa memberikan jalan, bisa memberikan kemudahan terkait dengan apa yang menjadi tujuan kami, yaitu membangkitkan perekonomian, menggerakkan roda pembangunan dalam konteks pelaku ekonomi usaha yang diharapkan kiranya usaha ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Nah, pada kesempatan ini oleh sebab itu kami berharap dengan sangat akan peran serta binaan pedulian dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, wabil khusus dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kiranya bisa membimbing kami, kiranya bisa mengarahkan kami, kiranya bisa memberikan solusi yang terbaik agar supaya apa yang menjadi cita-cita kami berangkat dari niatan tulus akan berusaha itu senantiasa memperoleh jalan yang terbaik. Itu salah satu tujuan. Oleh sebab itu kita coba dengan rasa syukur dengan dibukanya Pasar Pemda Bakauni ini, yang kalaupun saya mengingat histori ini sudah 20 tahun, Bu. Penantian 20 tahun yang diharapkan oleh masyarakat Bakauni kiranya roda perekonomian dalam konteks usaha pasar itu bisa terwujud. Dan ini sebenarnya saya merupakan salah satu pelaku awal untuk menjawab permasalahan yang ada di Pasar Bakauni di bawah pada saat itu. Nah, inilah dengan upaya pemerintah kabupaten dilaksanakanlah alokasi dana terwujudnya pasar. Nah, itu kurang lebih sekitar tahun 2021. Nah, jadi
kami dalam lingkungan konteks masyarakat, lingkungan sangat-sangat prihatin dalam artian begitu besar perhatian pemerintah terhadap masyarakat Bakahuni untuk diadakan suatu tempat kegiatan usaha, tapi 20 tahun baru mau kelihatan bumi-bumi ini. Nah, mudah-mudahan dengan niatan tulus dari masyarakat Bakahuni akan merubah pola hidup, cara hidup, sehingga akan terjadi suatu perputaran roda perekonomian yang muncul dari pasar Bakahuni. Ini senantiasa akan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat Bakahuni. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami sangat-sangat berharap kiranya keberadaan fasilitas ini senantiasa bisa bermanfaat, bisa berdaya guna untuk masyarakat, sehingga apa? Sehingga secara tidak langsung ke depan akan merubah taraf hidup, yang artinya pembangunan itu dimulai dari manusia dan daerah dengan harapan ini akan terwujud. Nah, pada kesempatan ini pula sekali lagi saya mewakili masyarakat dan para pedagang memberikan apresiasi penuh terhadap pemerintah kabupaten yang mungkin saatnya untuk kita menyongsong masa depan, dalam artian merubah warna yang tadinya pasar ini tidak begitu efektif berfungsi. Mungkin insya Allah pada periode ini kita coba berangkat dari keprihatinan, mudah-mudahan dengan nawaitu tulus dan didukung oleh pemerintah kabupaten ini senantiasa akan terwujud sebagaimana seyogyanya keberadaan dari pasar itu sendiri. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian sebagai semata beberapa kata untuk mewakili para pelaku usaha dan masyarakat Desa Bakahuni. Sekali lagi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Ibu Kadis. Pada saat ini mungkin bisa melihat kondisi keberadaan kami para pedagang dan keberadaan fasilitas yang ada, yang mungkin untuk saat ini semua ini tercipta karena swadaya. Nah, itulah bentuk tekad kami masyarakat, kami sanggup untuk berswadaya agar supaya kami mempunyai tempat untuk bisa merubah nasib kami. Nah, mungkin kedepannya bisa diberikan fasilitas yang lebih memadai agar supaya apa yang menjadi harapan kami dan roda perekonomian dari pasar Bunda Bakahuni ini bisa berjalan dengan seyogyanya dan semaksimal mungkin. Mungkin itu sebagai sambutan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi kami membutuhkan dukungan dari semua elemen, baik itu dari pemerintah kabupaten, kecamatan maupun dari desa Bakahuni. Karena apa? Tanpa ada dukungan mungkin kami sendiri hanya bisa berupaya semaksimal sesuai dengan kapasitas. Dan itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junali selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan sambutan-sambutannya. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Desa-Desa Bakahuni, Kecamatan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Bapak Sukirno. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Selamat siang, menjelang sore, dan selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Ibu Kadis, ya, yang saya hormati Bapak KUPT, yang terhormat dan saya hormati Bapak Kecamatan, Bapak Camat ataupun diwakili, yang terhormat dan saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara, dan yang saya hormati Bapak Haji Supar Sunyoto dengan Bapak Tatang dari Pelabuhan BPJ, ya. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Ustadz Hasan Basri, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kasepuhan yang sempat hadir, dan ibu-ibu yang sore hari ini pun sempat hadir dalam acara tasyakuran, ya, bersama dalam rangka menyambut untuk seperti apa nanti menghadapi pasar yang akan kita titik nanti. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, kepada sahabatnya, dan terakhir kita semua. Insya Allah kelak di hari kiamat kita menggunakan sahabat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia tentang histori, apa ya, histori pasar Dusun Sringiti ini yang kurang lebihnya 20 tahun, Ibu Kadis, ya. Mohon izin Bu Kadis, benar yang dikatakan oleh Bapak Ketua Panitia tadi bahwa kami butuh perhatian khusus dari pemerintah kabupaten, khususnya karena saya sendiri, Bu, dulu saya tinggal di Sringiti sini, bahwa mungkin cuma sekitar 20 meter dari pasar, jadi kami tahu persis seperti apa perjalanannya, Bu, ya. Jadi intinya saya kembalikan kepada para bapak ibu yang saat ini berkumpul, yang ada niatan mau berdagang. Jadi tekadkan bulat untuk niat berusaha untuk meramaikan pasar ini, Bu, ya. Ya, ini adalah season kedua, Bu Kadis. Dulu sudah pernah buka di sini, hampir dikatakan 85% Pak Jin, ya. 85% kios ini sudah buka. Namun ya karena kondisi, Bu, ya, di pasar sayurnya belum bisa pindah ke sini, pasar ikannya belum tercipta waktu itu, sehingga semuanya bubar lagi dan pindah lagi ke bawah. Jadi harapan kami dengan adanya nanti yang rencana pemerintah ada pembangunan wisata di Bakauni, dan akan secara tidak langsung akan membongkar pasar tersebut, ya. Mudah-mudahan ini jadi titik awal untuk pasar ikan dan pasar sayur dan sebagainya akan pindah ke sini, Bu. Itu harapan kami. Jadi terutama untuk pedagang, tolong bulatkan tekad, bersatu, jangan gara-gara nggak laku sehari besok pindah ke bawah. Itu yang terjadi selama ini. Ya, akhirnya yang lama yang lain ya ikut pindah karena nggak ada yang mendukung. Karena sentralnya sebuah pasar adalah pasar sayur dan pasar ikan. Setelah belanja ikan dan sayur baru yang lain-lain. Itu mungkin kira-kira seperti itu. Jadi kami dari pemerintah desa sangat apresiasi dengan niatan Bapak dan Ibu. Kami akan dukung support terus, apapun yang menjadi keluhan nanti akan kami sampaikan ke atasan kami. Mohon izin, ya, Bu, ya, Bu Kadis, supaya ini bisa disikapi dengan serius. Kami ada semacam trauma, Bu, di sini, Bu. Kami dulu udah ramai nih, Bu, luar biasa, tapi setelah tidak ada sinkron tadi, maka semuanya bubar lagi. Nah, sekarang tumbuh lagi, Bu. Ini natural, Bu, ini bangun sendiri-sendiri. Dengan ada ini mungkin ada niatan benar-benar mau berdagang. Jangan sampai goyah lagi gara-gara nggak laku sehari 2 hari pindah lagi. Itu nggak, yang itu yang bukan harapan kami. Mungkin itu aja, Bapak Ibu, ya. Selamat berdagang, ya. Mudah-mudahan dengan niat nawa itu Bapak Ibu untuk pindah ke atas akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
dan pasar ini akan menjadi ramai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu saja dari sambutan dari saya sebagai mewakili pemerintah Desa Bakauni. Kurang lebihnya saya maaf kepada Allah SWT. Zahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bakauni Kabupaten Lampung Selatan yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat ataupun yang mewakilinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang menjelang sore ini kita diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga dapat berkumpul di Pasar Pemda Lampung Selatan di Dusun Siringiti, Desa Bakauni. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Camat karena di kantor ada acara pembentukan SBW Sahabat Bu Winarni. Itu yang dipesankan kepada Pak Camat tadi, Bu Kadis. Pesan beliau, semoga Pasar Pemda Lampung Selatan untuk kedepannya lebih maju dan lebih ramai tanpa ada satu permasalahan, sehingga pedagang dan pembeli merasa nyaman. Mari kita tingkatkan keamanan dan kenyamanan yang ada di Pasar Bakauni sehingga peminatnya bisa ramai. Itu pesan beliau, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak ini kayaknya ibu banyak buka masker. Saya kayaknya kalau nggak buka masker nggak enak juga ya. Oke ya. Tapi saya masih balik kanan dulu ya. Sudah kelihatan Bu? Oh gitu, saya ulangin salamnya ya. Ini banyak ibu-ibu ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi pun yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat Bakauni, yang terhormat Bapak Kepala UPT Pasar Bakauni, yang terhormat Bapak Ustadz karena memberikan ceramah nanti, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bakauni Selatan, dan yang saya hormati juga ada sahabat saya di sini Bapak Tatang,
yang alhamdulillah juga hadir pada hari ini. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu pedagang pelaku usaha di Pasar Pemda Kabupaten Lampung Selatan, Pasar Sirih Titik Bakahuni. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Bupati kita, Bapak Nanang Hermanto, yang belum bisa hadir pada acara silaturahmi pada hari ini, dan beliau menyampaikan titip salam pada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, saya sebenarnya hari ini agak kaget. Mau cerita dulu ini, karena saya diundang oleh Pak UPT Pasar. Kenalannya juga belum, karena saya juga baru mutasi menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan. Jadi intinya saya hari ini datang sekaligus mau kenalan sama semuanya, mau silaturahmi, ingin juga belajar dan bisa sama-sama Bapak Ibu sekalian memahami dan mengerti situasi. Jadi sama-sama mungkin kalau kata Pak tokoh masyarakat tadi, izin tadi namanya Pak, saya tulis loh Pak Jundali, katanya kita harus bersinergi bersama-sama. Nah ini bentuk keinginan saya, di sela-sela tugas saya hadir di sini Pak. Artinya dalam pelaksanaan tugas saya yang pertama sekali, saya diundang, saya ingin belajar, saya ingin juga tahu, saya ingin bersama-sama Bapak Ibu sekalian mengerti situasi apa yang ada di pasar ini dan sama-sama mempelajari dan menganalisa seperti apa yang akan kita perbuat untuk kebaikan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah bersama-sama dengan keinginan bersama dan mengapresiasi keinginan Bapak Ibu sekalian untuk pindah dan berswadaya membangun los dan kios di sini. Artinya sebenarnya keinginan itu dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan usaha dan keinginan untuk maju dan yakin bahwa di sini nanti pada masa yang akan datang akan menjadi lebih baik daripada di tempat yang terdahulu, karena kemungkinan-kemungkinan terkait dengan hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang dalam rangka pembangunan bisa saja terjadi. Dan harapan kami dari Pemda, dan ini juga disampaikan oleh Bapak Bupati, mohon agar dijaga kekompakan, soliditas. Apapun masalahnya, bukan teh botol sos-rosok, apapun masalahnya pasti bisa kita musyawarahkan, pasti bisa kita cari solusinya. Seru ya Pak, jadi harus diganti nih ya. Ya, setuju ya Bapak Ibu sekalian, pasti ada solusinya. Karena semuanya kalau dicari jalannya dengan cara musyawarah, insya Allah semua bisa kita atasi. Saya mencoba menggali beberapa hal terkait dengan pasar ini. Ada beberapa data yang saya dapat bahwa pada tahun 2021 ada beberapa fasilitas yang sudah dibuat. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ada penambahan rehab musola, begitu. Kemudian ada penampungan sampah sementara dan ada rehab los pasar ikan yang dengan keterbatasan anggaran itu sudah dilakukan. Nah itu tolong dijaga Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa bersih. Ke depan Pak Kepala UPT, kita harus punya inovasi.
Ini sudah bagus. Ada los yang dibuat sendiri dengan swadaya. Tapi yang namanya kita sudah keluar uang, sudah keluar dana, ya harus kita jaga. Dana dari pemerintah dan dana dari kita itu sama-sama harus kita bisa supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, inovasi itu bahasanya apa ya? Inovasi itu, kalau saya ngomong terobosan, ibu-ibu yang paham ya. Pokoknya yang bagus-bagus itu loh. Nambah baik, nambah bagus pasarnya. Jadi kalau intinya kalau di pasar ini tambah bersih. Jadi kalau di luar itu ada namanya Pak Pasar Sehat. Nah, terkait dengan pasar sehat itu berarti yang harus dijaga yang pasti kesehatannya, mulai dari losnya bersih, kemudian drainasenya tidak mampet, drainasenya kering, kalaupun misalnya ada air yang mengalir, kemudian mungkin terkait dengan nantinya ke depannya ada kesamaan dari luar tampak muka toko-tokonya, kemudian tempat toiletnya juga bersih, itu penting, Pak. Kan kita di sini Bapak Ibu sekalian bisa 1 kali mungkin ya. Mungkin ada 12 jam mungkin ya, Pak. Kalau malam ada juga pasarnya. Nah, 24 jam. Artinya toiletnya harus bersih. Nah, seperti itu Pak Kepala UPT. Jadi kalau pasar itu sudah bersih, nih saya lihat nih, tuh di depan kotor. Artinya ke depan nanti harus dijaga. Setiap toko itu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan masing-masing. Kalau sudah mulai dari kebersihan masing-masing sudah dijaga, insya Allah. Nah, itulah bentuk dari soliditas, kekompakan Pak Kepala UPT Pasar yang harus memberikan arahan. Nah, ini mulainya sudah bagus. Artinya Bapak Ibu sama-sama mau melaksanakan kegiatan swadaya. Kemudian yang saya lebih salut lagi, makanya saya hadir di sini, akan mengadakan doa bersama, tausiah. Bapak Ibu sekalian, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Dan yakin saja kalau kita mau berusaha dengan doa, ditambah lagi ini sekarang masanya berbeda. Ada pandemi yang kita tidak tahu di mana. Tadi saya tidak mau buka masker, tapi karena saya harus kenal sama bapak-bapak ibu sekalian. Nanti kalau ketemu saya mau nyebrang, ya kan saya bisa, Bu, Pak gitu ya. Atau kalau saya ada apa gitu di pasar sana, ya saya bisa minta tolong. Nah jadi, tapi tetap protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Jangan bilang nggak ada, kita nggak tahu. Karena pasar itu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dan itu rawan. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sinergi yang disampaikan tadi, saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang bahasanya sekarang PHP. Ya, saya pelajari ini seperti apa. Nanti saya diskusi dengan Pak Kepala UPT Pasar. Ini ada sahabat saya Pak Tatang ini kalau urusan bagaimana memajukan suatu tempat, zona, inilah urusannya. Jadi pertama yang penting kita silaturahmi dulu. Beberapa hal terkait dengan pasar ini sudah ada titiknya yang baik, untuk kedepannya juga insya Allah ada hal-hal yang kita bisa bicarakan. Namun yang paling penting, kalau kita mau sama-sama maju, kita harus berbeda dari pasar yang lain. Ya Pak, beda itu maksudnya gini, kalau pasarnya bersih contohnya, misalnya nanti pasar ikan ya Pak, pasar ikannya sebelah mana? Nah, kalau pasarnya di situ bersih, pasti orang mau ke sini. Orang sudah berpikir ke sana aja lah pasarnya bersih. Nanti terlihat kalau ikannya juga lebih segar, karena orang mau terus-terus datang ke sana, berarti secara perekonomian ikannya menjadi lebih banyak yang laku ya Pak. Nah, akhirnya karena bersih, karena mungkin rapi, karena mau ke toiletnya juga banyak, pedagangnya lebih banyak di sini, akhirnya pelaku usaha lebih banyak penjualannya, dan itu menaikkan omset Bapak Ibu sekalian. Nah, satu lagi, kalau mau laku misalnya nih ada yang jualan baju di sini. Ya, ini punya siapa ini? Yang ini. Nah, Bu, ya.
kalau misalnya bajunya seperti ini, ibu harus update. Nanti kalau seandainya sekali ini laku semua, kita sama-sama doain. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu siapa? Ibu Mili, ya. Kita sama-sama semua ini laku. Bapak Ibu harus sekalian harus melihat perkembangan zamannya itu yang sebenarnya. Keinginan dari pasar itu apa? Itu jangan jualan yang kira-kiranya orang nggak minat. Ya, jadi kalau berbuat untuk diri sendiri maupun orang lain itu harus dilihat bagaimana sih keadaan keinginan pasar. Gitu. Jual bawang. Bawangnya itu orang pengennya lebih bersih, ya berarti harus dibuang kulit-kulitnya supaya lebih orang minat, gitu kan? Nah, kemudian jual ikan yang di tempat lain mungkin kurang kilogramnya. Kita jangan berkurang kilogramnya, insya Allah nanti ya pasti datang ke tempat kita. Nah, jadi maksud saya kalau mau berbuat yang terbaik, apalagi ini baru, mulailah. Karena insya Allah kalau baru mulainya dengan bismillah, dengan doa, dengan keinginan yang baik, dan support dari Pemda itu ada, kita bisa sama-sama nanti bersinergi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, saya ini ada pesan sponsor juga. Jadi kalaupun nanti seandainya ini ada berapa yang dibangun 44 ya, plusnya ya Pak. Ya, Bapak Ibu silahkan membangun. Yang namanya kita usaha itu apapun ikhtiar harus kita lakukan. Tapi nanti pada saatnya jika ternyata tanahnya itu menjadi ada keinginan Pemda, nggak boleh ada minta ganti rugi ya. Mana ya? Sepakat orang? Sepakat ya? Begitu ya Pak? Kalau mau direhab itu dulu, karena saya nanti itu Bukadis nggak ngomong itu kemarin gitu kan. Nah jadi itu harus saya sampaikan. Yang penting sekarang tekad bulat, jualan aja dulu. Intinya nanti kalau misalnya pun direhab ya kan sama-sama juga nanti kita diskusikan. Tapi intinya memang kalau untuk kebutuhan Pemda ya tidak bisa menuntut ganti rugi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lain-lain nanti Pak UPT diskusi sama saya dan Pak Jun. Saya juga membuka ruang untuk diskusi dengan Bapak, Pak Sukirno juga, Pak Tatang, Bapak juga sebagai tokoh masyarakat. Saya ini pernah jadi camat Pak, jadi saya tahu ini ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu, bapak-bapak, pelaku usaha di pasar. Ya, insya Allah kita bisa diskusi yang mencari jalan yang baik.